adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Antusias luar biasa. Yes, yes, yes. Diberkati. Ya, puji Tuhan ya adik-adik ya. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Tuhan pelihara kita sepanjang 1 minggu untuk bertemu kembali di ibadah online kita. Yes. Walaupun ibadah online kita harus tetap semangat. Ya kan Semangat Kak? dong Kak Mary. Iya, harus semangat. Oke, baik adik-adik, kakak mau pesan untuk ibadah hari ini, kakak berharap adik-adik harus tetap fokus ya. Jangan ada yang main-main, jangan ada pegang-pegang HP atau tidur-tiduran atau sambil makan-makan. Mari kita persiapkan hati kita, telinga kita untuk Tuhan Yesus. Oke, baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita dulu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, Engkau luar biasa bagi kami yang sudah memberkati kami sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mau memberikan hati kami kepada Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, kami bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus lewat pujian penyembahan yang kami berikan kepadamu Bapa. Bapa yang baik, berkati kami. Tuntun kami Tuhan di tempat ini, di rumah kami Tuhan, supaya kami bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji memuliakan nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Baik adik-adik, kita bawa pujian kita ya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan Yesus. Yes. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan silakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan Yesus ya. Kita bawa pujian kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sampai hari ini
Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan ku sembah. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari katakan haleluya. Terjadi bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Oh Yesus yang baik, haleluya. Kami nyanyi terima kasih Tuhan. Kami nyanyi terima kasih Tuhan. Mari adik-adik kita sembah Tuhan Yesus. Jangan ada yang berdiam diri, kita agungkan Dia. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau. Syukur bagi nama-Mu Yesus, syukur bagi nama-Mu Bapa. Sebab Kaulah Tuhan yang kami sembah.
adik-adik, saatnya kita membaca Mazmur 91. Mari semua bangkit berdiri, kita baca ya. Yuk, 1, 2, 3, ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hai adik-adik, saatnya kita akan memperkatakan Pentakosta yang ketiga. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri bersama-sama ya. Kita akan perkatakan Pentakosta ketiga dengan semangat. Yuk semuanya bangkit berdiri. Oke, yuk. Pentakosta ketiga artinya yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dan dari timur ke barat, dan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama katakan haleluya. Baik adik-adik, kita memberikan persembahan sekarang ya. Tetapi sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa dulu. Yuk kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan kini tiba saatnya Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini harum di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati Mama dan Papa kami yang sudah memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkatikan setiap pekerjaan Mama Papa kami. Biarlah kiranya tuntunan Roh Kudus mengalir terus bagi kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi Roh Kudus.
adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetap duduk dan diam yang manis ya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita bawa pujian kita. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Shalom adik-adik, waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik duduk yang manis, yang tertib. Kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Saatnya Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan Engkau. Biarlah Tuhan, Engkau menuntun kami. Roh Kudus, jamah kami. Biar kami fokus mendengarkan Engkau. Terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan kali ini ada di Lukas 10 ayat 28 sampai 37. Ceritanya adalah tentang orang Samaria yang baik hati. Jadi, suatu hari ada seorang Yahudi yang dalam perjalanan berbahaya. Dia sedang dalam perjalanan ke Yeriko dari Yerusalem. Perjalanannya melewati jalur pegunungan yang berkelok-kelok dan jalur gurun yang indah. Tapi berbahaya. Pada saat bersamaan, jalan populer ini dikenal di wilayah itu sebagai tempat persembunyian para perampok-perampok yang berkali-kali merampok dan membunuh korbannya. Pada peristiwa itulah terjadi pada pria yang malang ini. Dia mengendarai kuda dengan gugup dan dengan diam-diam dia melewati celah. Ketika tiba-tiba
sekelompok perampok melompat dari bebatuan dan mengelilinginya. Mereka bergegas ke arahnya, menjatuhkannya dan memukulnya, dan mencuri semua harta miliknya. Wah, kasihan sekali ya adik-adik. Pria ini dirampok habis-habisan. Lalu mereka dengan gembira lari ke tempat persembunyiannya, tempat persembunyian rahasia mereka. Mereka meninggalkan pria itu sekarat untuk mati di bawah terik matahari. Jadi para perampok tahu akan lebih banyak korban jika melewati jalan ini. Bagi mereka ini adalah lebih banyak merampok dan mencuri. Pria itu terbaring di sana dalam keadaan sekarat. Dia berdoa agar ada seorang yang lewat yang mau menyelamatkannya. Dia mendengar gumanan orang, gumanan doa dan bahasa seorang imam. Adik-adik tahu ya, imam Farisi adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Mereka setiap harinya di bait Allah itu melayani Tuhan. Tapi sangat miris ya adik-adik. Dia tidak peduli kepada orang ini. Dia lewat saja. Dan yang sangat mengejutkannya, dia lewat, bahkan lewatnya di seberang jalan, pura-pura dia tidak melihat. Ada orang sekarat di situ. Kemudian saat pria yang terluka itu kehilangan harapan, dia dibangunkan oleh seorang suara langkah kaki. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ada pria lain yang melakukan perjalanan melalui celah gunung. Pria itu adalah seorang Lewi. Kita tahu ya, seorang Lewi adalah seorang yang melayani Tuhan di bait Allah. Dia melayani, memuji Tuhan. Tapi ternyata dia tidak mau menolong pria ini. Dia tidak punya rasa belas kasihan. Dia tidak punya kasih. Wah, adik-adik, seseorang, kita tidak bisa menilai seseorang itu dari penampilannya, dari pekerjaannya. Ternyata orang Lewi ini, dia lewat begitu saja. Tanpa memperdulikan pria yang malang ini. Kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Ada seorang Samaria yang hina melewati pria yang terluka itu. Orang Samaria tidak disukai oleh orang Yahudi, karena orang Samaria adalah orang yang tidak mengenal Allah. Orang Samaria tidak menyembah Allah. Tetapi luar biasanya, orang Samaria ini punya hati. Dia punya belas kasihan. Dia pikir orang Samaria ini akan melewatinya juga. Tapi orang Samaria ini luar biasa. Dia baik hatinya. Lalu dia merawat orang yang malang itu. Dia membalut luka-lukanya dan membawa pria itu ke atas keledainya untuk dibawa ke kota yang terdekat. Sesampainya di sebuah rumah penginapan,
orang Samaria ini berpesan kepada orang pemilik penginapan itu. Dia memberikannya sejumlah uang 2 dinar. Katanya kepada pemilik penginapan itu, rawatlah dia sampai sembuh. Jika kau belanjakan dia lebih dari ini, aku akan membayar kembali. Jika aku kembali, aku akan membayar. Adik-adik, pelajaran apa yang kita dapat dari firman ini? Orang Samaria yang tidak masuk hitungan, yang tidak dianggap ini, dia punya hati yang mulia. Dia mau berbelas kasihan. Melihat ada orang Yahudi yang sekarat, terluka, dia menolong pria ini. Adik-adik, Yesus menceritakan perumpamaan ini untuk menjelaskan pentingnya kasih. Tuhan tidak tertarik pada pekerjaanmu jika tidak dipenuhi kasih. Yesus adalah kasih. Hukum yang terutama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik, orang Samaria ini sudah mengasihi. Dia memiliki hati Yesus. Mari adik-adik, mari kita melakukan sesuatu yang baik. Dasarnya adalah kasih. Lakukan segala sesuatu dengan mengasihi sesama. Contohnya seperti apa ya, adik-adik? Kakak bisa kasih contoh. Misalnya, ada temanmu yang sakit. Kamu datang mengunjungi dia. Kamu mendoakan dia supaya dia sembuh. Atau apalagi? Adik-adik, membantu orang tua dengan mengasihi tanpa bersungut-sungut. Apa yang bisa dilakukan? Adik-adik bisa melakukan apa saja. Misalnya membantu papa mama. Berikan hatimu untuk mengasihi. Di zaman sekarang ini, dunia perlu kasih. Di zaman sekarang ini, dunia membutuhkan kasih. Supaya orang melihat Yesus di dalam dirimu, mereka harus melihat tindakan nyata. Kasihilah sesamamu manusia. Terima kasih adik-adik. Sampai di sini dulu firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman ini kami lakukan, kami menjadi saluran berkat untuk mengasihi sesama kami. Bantu kami Tuhan Yesus, bantu kami Roh Kudus, supaya kami bisa mengamalkan kasih ini kepada semua orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita terima berkat dari Bapa di surga. Terima kasih Allah Bapa yang di surga. Kami bersyukur kepadamu untuk ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami. Saatnya kami akan pulang. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya Yesus datang yang kedua kali.
Haleluya. Amin.